أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kita yang mendengar dan yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana yang kali ini akan disampaikan oleh Saudari Nadia Afnel. Kepada Saudari Nadia Afnel, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada pemateri kita pada siang hari ini, kakak-kakak dan para santri yang mengikuti kegiatan hari ini. Salawat serta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih banyak juga kepada teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang telah rela gitu meluangkan waktunya dan istirahatnya untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga pada kegiatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus untuk para santri yang akan mengikuti tes seleksi PBSD pada tahun 2021 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadia Afnel. Acara yang selanjutnya ialah sambutan dari Ketua CSS Mora UPI yang kali ini akan disampaikan oleh Dani Taufikur Rahman. Kepada Dani, dipersilakan. Sebelumnya suaranya tidak terdengar. Belum terdengar. Tes, kedengar nggak? Terdengar kan? Terdengar? Iya, siap. Sudah terdengar. Tes, kedengaran nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Kak Zid Hamdi Rukman selaku pemateri kita pada siang hari ini, teman-teman rekan-rekan panitia pelaksanaan pengabdian pesantren yang saya banggakan, serta rekan-rekan CSS Mora, pengurus CSS Mora yang saya banggakan pula, serta adik-adik dari berbagai pesantren
yang hadir pada acara pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya wa laula an hadanallah. Salatullah wa salamullah ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahmi walaupun dalam kegiatan virtual ini atau dalam kegiatan daring ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman nanti. Oke. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya ingin memperkenalkan kepada adik-adik semua kalau misalkan ada yang belum tahu apa sih itu CHS Mora. Nah, CHS Mora itu adalah Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs, atau singkatnya organisasi yang menaungi semua santri penerima beasiswa Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di sini kami dari CHS Mora Universitas Pendidikan Indonesia khususnya melakukan suatu kegiatan di mana ingin memfasilitasi beberapa atau dalam bentuk pengabdian pesantren kepada adik-adik di berbagai pesantren yang hadir pada siang hari ini untuk persiapan dalam menghadapi tes PBSB pada tahun ini. Semoga ke depannya teman-teman atau adik-adik semua dapat mendapatkan manfaat yang berlipat dari kegiatan ini dan juga dapat tahu dan dapat lebih mempersiapkan diri dalam pelaksanaan tes seleksi nanti tahap 1 di tanggal 27 ya, 27 April atau nanti hari Selasa seperti itu. Semoga semua adik-adik dilancarkan dalam tesnya, dalam seleksinya juga semoga acara pada siang hari ini juga berjalan secara lancar. Semua dapat manfaat yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dan juga apabila ada kesalahan teknis, kami selaku dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Dani. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara pematerian pengabdian pesantren dengan tema persiapan calon mahasantri PBSB dalam menghadapi ujian seleksi. Untuk itu, sebelumnya saya akan menyerahkan pematerian ini kepada moderator terlebih dahulu. Kepada moderator, Dea, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Kak Rina sebagai MC pada hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kakak-kakak, pada kakak pemateri, kakak-kakak, serta adik-adik semua. Perkenalkan, saya Dea Fatia Nahada sebagai moderator yang akan membersamai pematerian bersama Kak Zid pada siang hari ini. Sebelum dimulainya pematerian ini, saya akan membacakan CV dari Kak Zid. Apakah share screen-nya sudah muncul? Ya, Sudah, Kak. Ya, terima kasih. yang sudah muncul. Baik, pematerian siang hari ini akan disampaikan oleh pemateri yang cukup hebat, bernama Kak Zid Hamdi Rukman, dari Pirang, lahir tanggal 6 Mei tahun 1997, warga negara Indonesia. Untuk personal profilnya, ini CV-nya berbahasa Inggris ya. Maaf kalau saya pengucapannya ada kesalahan. Untuk personal profilnya, I am person who likes a new challenge and experience. It makes me become an active person in many youth organizations and social activities. Besides, I'm also a learner who is good analytical thinking, idea explanation, as well as maintaining my motivation. Furthermore, as a graduate from guidance and counseling program, I'm always interested in sharing any information related to education problem as the facilitator and discussion guider. Jadi secara singkat itu Kak Zid itu seseorang yang menyukai tantangan baru dan pengalaman. Nah,
Hal itu membuat Kazid ini aktif di berbagai organisasi pemuda dan sosial kegiatan. Selain itu juga Kazid ini pembelajar yang pandai berpikir analitis, penjelasan ide, sekaligus orang yang berpegang teguh kepada motivasinya. Kazid ini lulusan dari jurusan Bimbingan dan Konseling UPI. Kazid juga tertarik berbagai informasi terkait masalah pendidikan seperti fasilitator dan pembimbing diskusi. Selanjutnya untuk riwayat pendidikannya bisa dilihat dan juga achievement-nya yang paling terbaru pada tahun 2020 itu winner of Musabaqah Maqalah Quran at South Sulawesi dan sebagainya. Selanjutnya publikasinya udah menerbitkan 2 pada tahun 2018. Yang pertama buku yang berjudul Handbook for Peace Education Development in the Effort to Manage Bullying Case. Selanjutnya ada riwayat organisasi dan juga volunteer. Yang terbaru pada tahun 2020 itu Cooperation and Public Relation Coordinator of Santri Mengglobal Foundation. Santri Mengglobal Foundation is Indonesian youth community which focus on education field. Selanjutnya ada pengalaman komite juga yang terbaru pada tahun 2020, Coordinator of Global Visit and Young Volunteer Experience di Malaysia. Kazid juga mengikuti berbagai seminar dan workshop sebagai partisipan pada tahun 2020, Guidance and Counseling Webinar Building Adaptive Behavior in the New Normal Era. Dan juga Kazid juga pernah menjadi speaker atau presenter yang terbaru pada tahun 2019, The Panelist of Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dan University Pendidikan Sultan Idris UPSI, Online Discussion Forum to Celebrate World Mental Health Day of Faith to Psychological Resilience. Dan juga menguasai bahasa Indonesia dan juga Inggris dengan TOEFL nilai sekian. Mungkin seperti itu latar belakang singkat dari pemateri hebat kita hari ini. Mungkin langsung saja, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 1 lebih. Kepada Kak Zid, waktu dan tepat saya persilakan. Baik, Dea mungkin bisa jadiin saya co-host dulu, biar nanti sekalian share screen. Sudah, Kak. Suara saya kedengaran semua? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi narsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan pengurus Jasa Semara UPI, wabil khusus kepada Ketua Jasa Semara UPI, Ibu Rahman, sama dengan Departemen P3M yang berinisiatif untuk menyelenggarakan program pada siang hari ini, yaitu program pengabdian pesantren ya. Perlu teman-teman ketahui juga, saya juga berasal dari kampus UPI, juga merupakan bagian dari Jasa Semara UPI. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua, kalau misalkan Jasa Semara UPI itu diperuntukkan pada mahasantri ya, penerima beasiswa santri berprestasi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman dinyatakan lulus pada program PBSB tahun ini, teman-teman nantinya akan bergabung dengan komunitas di masing-masing perguruan tinggi seperti itu. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik santri. Kayaknya saya manggil teman-teman aja ya, karena gap umur kita nggak beda jauh sepertinya. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pembelajaran ataupun manfaat tentang
persiapan menghadapi ujian seleksi PBSB ya, kalau nggak salah. Oke, saya coba share screen ya. Suara saya kedengeran jelas nggak? Kedengeran. Oke. Jelas, Kak. Sebelum saya bahas lebih lanjut ya, saya mau tanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Nah, teman-teman semua berasal dari pesantren mana aja nih? Daerahnya dari mana? Dari Boleh di ini ya? Boleh. dari Almizan Putri Pandeglang, Kak. Almizan Putra, Paneglang. Almizan Putri Almizan Putra nih. Biru. Islamic Center Hidayah Kampar. Pesantren Biru. Allahu Akbar. Islamic Center Hidayah Kampar. Pesantren Biru. Allahu Akbar. Pesantren Biru. Almizan Putri, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Almizan Senang sekali Putra. ya, sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Rata-rata teman-teman semua yang hadir di sini punya alumni PBSB juga. Ya. Punya Kak Dani Taufik Rahman. Nah, Kak Dani, siapa lagi? Dani. Novi Arisa Fitri. Rafika. Kak Novi Arisa Fitri. Ratri. Oke, saya ucapkan salam juga ya pada teman-teman yang sempat hadir di sini. Ya, Kak Rafika dan juga merupakan teman saya juga. Oke. Baik, di sini kita akan membahas ya tentang persiapan calon mahasiswa PBSB dalam menghadapi ujian seleksi PBSB. Kalau apa ya, ingat pengalaman yang lalu pada saat saya mengikuti tes PBSB, Balik lagi awal. sama seperti yang sekarang ini. Kalau dulu saya persiapan kayaknya kurang sekali deh, soalnya saya baru tahu informasi PBSB-nya 2 hari sebelum pendaftaran mau ditutup. Nah, dari daerah saya ataupun sekolah, pondok asal maksudnya, itu tidak mendapatkan akses informasi sama sekali tentang beasiswa PBSB ini. Nah, bersyukur teman-teman semua sudah mendapatkan akses ya, banyak informasi dari berbagai sosial media, termasuk dapat informasi dari alumni-alumninya untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa PBSB ini. Saya mau tanya pada adik-adik semua nih, teman-teman semua nih, bagaimana persiapannya untuk menghadapi seleksi besok? Semangat Ya, Semangat semangat sekali ya. Apa saja yang sudah besok masih itu Kak, pembekalan. Nggak usah besok mah, nggak usah ngikut pembekalan, jadi kita langsung. Oh iya. Oke. Lanjut Ya. Kalau yang Nah, di sini ada beberapa yang nantinya saya akan sampaikan. Yang pertama, apa saja materi seleksi secara umum yang nantinya akan diujikan. Kemudian yang kedua adalah apa saja yang perlu disiapkan sebelum ujian. Dan yang terakhir adalah bagaimana tips mempersiapkan mental dan fisik saat ujian. Nah, oke. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada materi-materi seleksi yang akan diujikan untuk PBSB. Saya rasa teman-teman semua di sini sudah tahu ya informasinya lebih dulu, apalagi bukletnya sudah tersebar luas, di situ sudah terpampang jelas informasinya. Kalau misalkan untuk materi seleksinya ada berbagai macam. Nah, tahap pertama yaitu tes berbasis elektronik yang nantinya teman-teman akan hadapi ketika tanggal 27 besok. Nah, tesnya itu apa saja? Yang pertama ada tes potensi akademik. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang baru lulus baru mendapatkan tes semacam ini, apalagi yang mau ujian UTBK pasti
juga mempersiapkan tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini kan macam-macam ya, tidak hanya verbal, tapi juga ada yang numerik atau kuantitatif, terus analogi dan lain sebagainya. Terus materi selanjutnya teman-teman akan dihadapkan dengan soal-soal bahasa, baik itu Indonesia, Arab ataupun Inggris, kemudian pesantren, keagamaan dan kebangsaan. Saya juga perlu menyampaikan kepada teman-teman semua, tadi pagi saya sempat menanyakan ya ke salah satu admin ataupun pengelola PBSB pusat, kalau untuk tesnya besok itu perkiraan soalnya 100 sampai 108 soal. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di kartu ujiannya, di jadwal seleksinya itu kan mulai jam 9 WIB ya, sampai jam berapa itu? Jam 10 ya? Jam 10, berarti satu sesinya itu ada sekitar waktu 1 jam untuk melakukan tes, terus dilanjut dengan istirahat 30 menit, dan dilanjutkan lagi ya sesi kedua untuk tes akademik dan bahasa. Nah, teman-teman juga perlu banyak latihan soal ya, latihan mandiri atau try out, biar teman-teman bisa tahu juga ketahanan teman-teman ketika ujian itu seperti apa. Jangan sampai ketika pas tes ujian selama 3 jam itu teman-teman sudah nggak kuat atau merasa sudah hilang konsentrasi. Nah, itu yang perlu teman-teman latih dari sekarang. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 25 ya, besok tanggal 26, berarti masih ada waktu untuk teman-teman coba untuk simulasi atau tryout mandiri lah, biar tahu teman-teman bisa melatih ya kesiapannya. Kemudian yang kedua, ada tahap kedua, yaitu lisan online. Nah, tes lisan online ini terdiri dari 2. Yang pertama, tes membaca dan memahami kitab kuning. Nah, untuk tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini sudah ada seleksi kuningnya. Kalau saya dulu pas tahun 2015 itu tidak ada seleksi ataupun wawancara. Jadi hanya ada tes manual ya. Kalau dulu tuh saya masih ujiannya manual, kayak ujian nasional, kita melingkar ya pakai pensil. Nah, soal yang paling sedikit itu sekitar 60 nomor, paling banyak itu sekitar 100-an. Nah, bayangkan kita ujian selama 1 hari full lah, tapi itu dalam keadaan tidak berpuasa, tapi teman-teman nanti akan dihadapkan ujian dengan suasana Ramadan lah, teman-teman berpuasa seperti itu. Kemudian yang kedua ada tes tahfiz Quran untuk prodi dan perguruan tinggi tertentu. Nah, saya rasa teman-teman semua juga sudah tahu ya, kira-kira perguruan tinggi yang mana saja yang mensyaratkan untuk tes tahfiz. Nah, misalnya kayak di UIN Jakarta mensyaratkan tes tahfiz sebanyak 1 juz, UIN Bandung, UIN Jogja, termasuk UIN Maulana Malik Ibrahim yang mensyaratkan hafalan sebanyak 1 juz, seperti itu. Nah, di booklet sudah disampaikan secara jelas dan tegas bahwasanya untuk tes berbasis elektronik atau online itu dilakukan secara serentak dan tidak ditentukan lokasinya. Jadi teman-teman bisa tes di rumah, lebih bagusnya lagi kalau misalkan teman-teman ujiannya di pesantren gitu, biar teman-teman ada yang dampingi, ada yang mengontrol ketika pas ujian. Soalnya kalau misalkan kita ujian sendiri, ya mungkin kita bisa menemui hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Makanya kita juga butuh orang untuk mendampingi kita ketika tes seperti itu. Selanjutnya, ini slide saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, apa saja yang perlu teman-teman siapkan ketika menghadapi ujian? Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan laptop atau gawe ya, atau istilahnya HP Android. Nah, ini yang
penting buat teman-teman siapkan. Kalau misalkan teman-teman ujiannya di pondok kan bisa pakai fasilitas yang ada di lab ya. Nah, di situ kan sudah ada komputer. Nah, tadi berdasarkan informasi yang saya lihat, saya juga ikut menyimak yang di YouTube ya, penjelasan tentang simulasi online, ujian online. Nah, itu dari Pak Agungnya sama Pak Herinya merekomendasikan kalau untuk tes online-nya itu pakainya yang laptop ya atau PC seperti itu biar teman-teman bisa lebih nyaman ketika nantinya pas ujian. Tapi saya kembalikan pada teman-teman semua gimana nyamannya. Kalau misalkan memang sudah terbiasa menggunakan HP atau Android, silahkan, tidak masalah. Kemudian yang kedua, mengunduh aplikasi PBSB. Di YouTube juga sudah disampaikan ya tata cara atau langkah-langkah bagaimana mengunduh aplikasi. Nah, di situ ada 2 skema ya. Teman-teman mau download untuk keperluan di laptop ataupun di Android seperti itu. Selanjutnya ada kartu peserta seleksi PBSB. Saya menyarankan pada teman-teman semua untuk ini ya, cetak ya atau print kartu ujiannya biar teman-teman nanti ketika memasukkan username sama akun, teman-teman tinggal melihat kartu ujian yang sudah di-print. Selanjutnya teman-teman perlu menyiapkan masker dan hand sanitizer. Bagi teman-teman yang memang ujiannya di pondok ya, apalagi yang santri-santri yang ikut berpartisipasi banyak seperti itu. Kemudian teman-teman juga perlu menyiapkan cadangan paket data. Khawatir ketika pas ujian atau seleksi online itu terkendala koneksi atau jaringan, nah teman-teman punya cadangan, punya kuota cadangan ketika nantinya tes. Selanjutnya adalah alat tulis. Nah, ini juga penting. Ya, sebenarnya tidak dicantumkan disuruh bawa atau tidak, tapi melihat dari soal-soalnya ya, kayak TPA, kayak soal matematika, pasti kan butuh catatan untuk mengerjakan, bagaimana cara menjawabnya. Kan jarang sekali kita menemui orang-orang yang mengerjakan soal matematika tanpa cakaran ya, atau catatan seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin penting yang teman-teman perlu siapkan sebelum tes hari H. Kalau bisa, teman-teman mempersiapkannya dari sekarang ya, atau 1 hari sebelum tes dilaksanakan. Khawatir ketika teman-teman baru menyiapkan pas pagi hari, takutnya nanti ada salah satu yang tertinggal dan bisa menghambat keberjalanan proses tes teman-teman semua, seperti itu. Yang paling pokok di antara semuanya, teman-teman paham langkah-langkah tesnya, tata tertibnya, dan petunjuk yang telah disediakan. Jangan sampai teman-teman telat bangun, padahal di jadwal itu 9 WIB, teman-teman baru datang jam 10. Nah, teman-teman juga perlu menyesuaikan dengan zona waktu daerah masing-masing. Nah, ada yang dari Jakarta, Sulawesi, dan lain sebagainya. Perlu disesuaikan ya waktunya. Kalau misalkan 9 WIB, berarti di Wita jam 10 mulainya seperti itu. Lanjut. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah mendownload ya kartu peserta seleksinya. Kalau nggak salah tanggal 24 teman-teman sudah bisa akses. Nah, ini salah satu contoh kartu peserta seleksi PBSB-nya. Nah, di sini sudah terpampang jelas, ada akun atau username tes, ada waktu tesnya. Yang pertama tadi simulasi seleksi tahap 1 tanggal 25 April yang tadi teman-teman sudah kerjakan sama-sama. Saya tadi beranggapan kalau misalkan soal simulasinya banyak, ternyata soalnya hanya 5 nomor ya. 5 nomor. Kemudian ada tes pesantren dan TPA dilaksanakan tanggal 27 April pukul 9 sampai 10 WIB, tanggal 27 April dari pukul 10.30 sampai dengan 12.30 seperti itu. Nah, teman-teman juga harus aware ya dengan
informasi-informasi yang ada di kartu peserta ujiannya. Pokoknya apapun itu termasuk buklet dan hal-hal kecil itu teman-teman perlu perhatikan. Teman-teman sudah baca tata tertib seleksi tahap satunya atau sudah mendengar di YouTube tadi? Ada yang belum? Kalau belum mungkin saya coba bacakan lagi. Saya bacakan ya. Oke, biar teman-teman semua bisa mengingat kembali. Nah, untuk tata tertib seleksi tahap 1, yang pertama, jelas ya, untuk tes tahap satunya dilaksanakan pada hari Selasa 27 April pukul 9.00. Kemudian yang kedua, sebelum mengikuti tes, peserta diwajibkan untuk mendownload atau menginstal aplikasi PBSB 2021 ya namanya. Nah, di situ sudah ada linknya. Nah, ini ada linknya. Termasuk teman-teman juga bisa akses contoh panduannya ya ketika teman-teman agak kurang paham tata cara untuk downloadnya. Nah, perlu teman-teman juga ketahui kalau untuk tesnya ini ya dilaksanakan serentak ya. Jadi tidak ada dispensasi ataupun tes susulan seperti itu ya. Kecuali memang adanya force major ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebelum mengikuti tes, peserta harap memastikan perangkat yang akan digunakan, termasuk cas HP-nya, laptop, sumber listrik, paket data, jaringan internet yang stabil, serta lokasi yang teman-teman nantinya akan tempati ujian. Nah, posisi untuk ujian juga sangat perlu ya, jangan sampai ketika ujian teman-teman di tempat yang agak ramai sehingga mengganggu konsentrasi teman-teman pada saat ujian. Diusahakan teman-teman sudah siap ya 30 menit sebelum waktu pelaksanaan tes atau 1 jam lah sebelum pelaksanaan tes biar teman-teman bisa menyiapkan diri ya. Kemudian selanjutnya adalah peserta login aplikasi menggunakan username dan password. Selanjutnya peserta mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak ada penambahan waktu ya. Jadi waktunya menyesuaikan dengan yang tertera di jadwal ya. Untuk yang tes pertama tadi kalau nggak salah 1 jam, tes keduanya tadi kurang lebih 2 jam seperti itu. Nah, selanjutnya saat mengerjakan soal, peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan. Segala bentuk kecurangan yang ditemukan akan mempengaruhi penilaian. 8. Kartu seleksi 1 sudah dapat diunduh. Selanjutnya adalah peserta mengikuti seleksi uji coba dan simulasi. Tadi sudah kita lakukan sama-sama. Kemudian tadi kayaknya ada yang kelewat ini. Nah ini, peserta yang tidak mengikuti tes tahap 1 pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan, maka dianggap gugur. Nah bagaimana kalau misalkan ada yang bentrok dengan ujian UTBK? Nah saya sempat tanyakan juga ya kepada admin atau pengelola PBSB, bahwasanya ketika ada santri yang bentrok ujiannya dengan PBSB, bisa dikatakan bahwa santri itu sudah mampu ya secara finansial untuk bisa membiayai kuliahnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk PBSB memang diprioritaskan bagi santri-santri yang secara finansial kurang dan memang punya prestasi ya di bidangnya. Nah, otomatis teman-teman yang bentrok dengan ujian UTBK-nya itu dianggap gugur gitu. Jadi teman-teman harus bisa pilih salah satu mana yang menjadi prioritas. Oke, selanjutnya adalah Kementerian Agama dan Masyarakat Indonesia sangat mempercayai para santri meskipun tanpa pengawas tes. Yakinlah bahwa semesta menyaksikan. Nah, diusahakan pas tes teman-teman bisa jujur ya dengan diri sendiri. Saya rasa teman-teman kalau misalkan mau lihat Google atau internet ya, kayaknya waktunya tidak pas, tidak cukup ya. Lebih baik teman-teman semua manfaatkan waktunya untuk mengerjakan soal-soalnya. Kalaupun dirasa sulit ketika mengerjakan beberapa soal,
dilangkahi saja ya, kerjakan yang lebih mudah lebih dulu. Oke. Selanjutnya, nah, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan pada saat menjelang ujian. Nah, apa saja? Yang pertama adalah sibuk mencari bocoran soal. Ada yang seperti ini, sibuk mencari bocoran soal. Nah, kalau misalkan mendekati hari H, ya saya sangat tidak menyarankan ya mencari bocoran soal, karena ya teman-teman setiap tahunnya itu soalnya pasti di-upgrade ya. Ya, adapun teman-teman dapat soal tahun sebelum-sebelumnya, ya alhamdulillah teman-teman bisa ada bahan untuk latihan mandiri. Tapi kalau sudah mendekati hari H, teman-teman ya fokus untuk mempersiapkan diri sebelum ujian, perbanyak istirahat, pola makannya diatur, pokoknya buat diri serileks mungkin, sehingga nanti pas tes teman-teman ya bisa lebih enjoy lah pada saat tesnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, suara saya masih kedengaran ya? Terdengar, Kak. Oke. Kemudian yang kedua adalah aktivitas yang tidak boleh dilakukan pada saat menjelang ujian, yaitu begadang. Nah, mungkin beberapa dari kita, saya tidak bilang semuanya, tapi pasti masih ada ya, yang terlalu memforsir diri untuk belajar, sehingga keadaan fisik, pikiran tidak terawat lagi seperti itu. Jangan sampai teman-teman sampai sekarang ini masih membiasakan begadang, karena ketika teman-teman begadang, kemampuan otak ataupun daya ingat teman-teman itu akan menurun, termasuk konsentrasi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada yang begadang, kalau bisa dikurangi atau bahkan tidak usah dilakukan, apalagi sekarang sudah menjelang ujian ya, tidak lama lagi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah melupakan kekuatan doa. Jangan sampai teman-teman hanya fokus pada usaha sehingga lupa untuk berdoa, lupa untuk meminta doa dan restu pada orang tua, termasuk guru, ustaz, ustazah, teman-teman semua. Nah, ini sangat penting. Barangkali dengan adanya doa dari kedua orang tua kita ataupun guru-guru kita bisa menjadi berkah, bisa melancarkan proses pada ujian tanggal 27 seperti itu misalnya. Nah, banyak juga yang menerapkan seperti ini, maksudnya ketika ketika ujian dia lupa berdoa, dia lupa untuk meminta doa restu pada orang tua ataupun guru-gurunya. Pada saat tes mungkin yang ditemui itu adalah soal yang gampang, tapi karena kurang adanya istilahnya keberkahan dari ataupun doa dari guru-guru kita, sehingga pas pengerjaannya itu terasa sulit. Nah, bisa jadi kan itu menjadi hambatan buat kita ketika tes. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa model ya, atau style ketika teman-teman ujian. Nah, saya berikan beberapa visualisasinya. Nah, seperti ini. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kita cari tahu sumber itu dari mana. Nah, lalu siapa orang. Kalau melihat dari gambarnya ya, mungkin beberapa dari kita pernah mengalami juga ya. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, baru kita buka soalnya, baca satu persatu, yang terlintas di pikiran kita pasti kata-kata apa? Pasti kata-kata yang kurang mengenakan kan? Untuk diri kita pasti mengeluh di awal kan? Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita hindari. Jangan sampai teman-teman selalu memberikan pesan-pesan negatif ke diri kita sehingga diri kita dibuat down seperti itu. Harusnya diberikan semangat. Nah, ketika mendapatkan soal-soal yang mungkin sulit, ya coba ditanamkan dalam pikiran, coba diberikan pesan-pesan yang positif atau penguatan. Insya Allah saya pasti bisa mengerjakan.
Pokoknya harus lebih positif lah penyampaiannya untuk diri sendiri. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambar di PPT ini, di gambar terakhir bilang, oh ini gimana ya Allah, yang dipelajari semalam nggak ada yang keluar. Ya mudah-mudahan teman-teman semua ketika tes nanti ya bisa mengerjakan soal dengan lancar ya. Ya kita berdoa sama-sama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada juga tipe atau model santri pada saat ujian seperti ini. Sudah tahu waktunya masih banyak, tapi belum mengerjakan satu pun. Nanti kalau misalkan di menit terakhir, baru dapat ilham, baru dapat inspirasi. Banyak yang kata seperti itu. Padahal kalau teman-teman sungguh-sungguh untuk baca soalnya, pasti teman-teman bisa mengerjakan soalnya dengan sebaik-baiknya gitu kan, tanpa melewatkan waktu yang ada. Dilatih untuk bisa mengatur strategi. Dengan banyaknya soal, misalnya 60 atau berapa soal, ya teman-teman harus bisa memperkirakan alokasi waktu. Setiap satu soal itu saya bisa menyelesaikan atau menjawab dalam kurun waktu berapa menit. Nah, kalaupun teman-teman stuck ya di beberapa soal, dilewati saja dulu. Coba kerjakan yang paling gampang, tapi kalau misalkan di tengah-tengah teman-teman tahu ternyata jawabannya antara dua pilihan, silakan ditandai dulu. Tapi kan kalau misalkan untuk tes CBT, di situ kan sudah jelas ya tools-nya ya, atau fiturnya. Nah, kalau misalkan kita ragu-ragu, nanti bisa klik yang warna kuning itu, ragu-ragu. Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kita mau buka soalnya, nanti ada gambar kotak warna kuning, nah di situ teman-teman bisa jawab. Pokoknya untuk CBT itu teman-teman dipermudahlah untuk bisa menjawab soal. Oke, lanjut. Nah, ada juga tipikal orang yang seperti ini, jawab ujian pakai imajinasi ya. Kadang kalau misalkan udah stuck, udah lelah, udah nggak mau ngapa-ngapain, apalagi dalam kondisi puasa ya, pasti konsentrasi kita agak menurun ya, kecuali bagi teman-teman yang memang secara pola makan, kondisi tubuh dan lain sebagainya itu teratur. Nah, banyak sekali kita temui juga ketika udah nggak bisa menjawab, ya udah ngarang aja. Yang penting saya udah selesai ujiannya, mau istirahat. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu teman-teman hindari ya. Apalagi kalau misalkan banyak waktunya, coba teman-teman baca berulang-ulang soalnya ya, sampai teman-teman menemukan jawabannya. Dan jangan sampai juga teman-teman asal cap-cip-cup. Boleh cap-cip-cup, tapi yang memang lebih lebih faedah lah, lebih tepat lah. Jadi saya juga pernah menemukan ya, santri-santri pada saat ujian itu belum dibaca soalnya udah bisa jawab A, udah bisa jawab C. Wah, jangan sampai seperti itu. Ya teman-teman diusahakan bisa membaca soalnya, bisa memahami apa yang ditanyakan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tips-tips ya yang teman-teman perlu perhatikan dalam mempersiapkan mental dan fisik saat ujian. Yang pertama adalah latihan soal. Nah, banyak di antara dari kita ya, mudah-mudahan di sini semua tidak seperti itu, masih merasa cemas, merasa overthinking, merasa takut ketika menghadapi ujian. Nah, salah satu cara untuk mereduksi anxiety level ya, atau rasa kecemasan itu dengan cara teman-teman perbanyak latihan soal atau tryout mandiri. Kalau bisa untuk latihannya itu, teman-teman seolah-olah ketika dihadapkan dengan ujian langsung ya, berpacu dengan waktu, terus ketika ujian ya tidak tidak terdistraksi dengan gadget dan lain sebagainya. Pokoknya bayangkan kerjakan ujian seolah teman-teman itu tes hari H seperti itu. Biar teman-teman bisa merasakan, oh ternyata
saya pada saat simulasi, sayanya agak tegang, agak ini, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa jadi evaluasi buat teman-teman semua untuk bisa melatih diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Teman-teman perlu mengatur waktu untuk istirahat. Kalau sudah mendekati hari H ujian, ya teman-teman sebisa mungkin sudah mengurangi ya porsi belajar ataupun tidak usah belajar lah. Teman-teman fokus untuk menjaga stamina sehingga pas tes teman-teman bisa lebih maksimal ya. Selanjutnya, persiapkan segala keperluan ujian jauh-jauh hari. Nah, tadi saya sempat sampaikan juga, nah apa saja yang perlu disiapkan, misalnya kayak gadget, cadangan paket data, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman kalau bisa disiapkan 1 hari sebelum pelaksanaan ujian, jangan sampai pas hari H, teman-teman baru menyiapkan. Khawatirnya nanti ada sesuatu yang tertinggal atau hal-hal yang dikhawatirkan nanti bisa mengganggu proses ujian teman-teman semua. Selanjutnya adalah pelajari teknik relaksasi. Nah, ini juga sangat penting ya. Saya latih ketika simulasi secara mandiri ya atau tryout mandiri, kan kadang ketika ujian ada yang keringat dingin, ada yang tangannya gemeteran, ada yang banyak tingkah ketika ujian, ada yang sampai kedinginan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman perlu ketahui, oh kalau saya ujian itu, saya itu seperti apa, apakah gugup, apakah seperti apa, sehingga teman-teman bisa mengevaluasi diri. Ketika saya gugup, keringat dingin, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengatasinya dengan melakukan relaksasi sesuai dengan karakter atau kepribadian teman-teman semua. Misalnya, ketika simulasi mandiri, teman-teman agak gemeteran. Nah, teman-teman tahu, ketika saya menggerakkan pulpen seperti ini, saya sudah merasa agak tenang dan nggak panik. Nah, pokoknya temukan hal-hal yang bisa buat teman-teman itu rileks ketika menghadapi ujian, atau bisa juga, kalau saya sih biasanya ketika ujian itu, ketika sudah merasa ini ya, pikirnya kemana-mana, ya kita coba tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan, dan kasih penguatan ke diri sendiri, yuk bisa, bismillah, seperti itu. Nah, itu yang perlu teman-teman juga persiapkan ya. Kemudian selanjutnya adalah menghindari konflik emosional menjelang ujian. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya ketika teman-teman ujian. Jangan sampai teman-teman ketika mau ujian masih ada problem dengan doinya atau pacarnya, masih ada problem dengan orang tuanya, ataupun masih punya salah dengan guru, ustazahnya. Nah, kalau bisa dihilangkan itu semua. Coba berdamai, coba minta maaf ke orang-orang yang mungkin pernah kita tempati salah, sehingga ketika pas ujian pikiran-pikiran seperti itu tidak mengganggu kita pada proses seleksi ujian. Nah, dan yang terakhir adalah siapkan strategi menjawab soal. Jadi teman-teman perlu menyiapkan dari sekarang, ketika nanti ujian pas hari H, teman-teman akan menggunakan strategi yang seperti apa. Nah, misal dengan soal sebanyak itu pasti tidak memungkinkan untuk menjawab secara berurutan. Kan pasti dari sekian banyak soal pasti ada soal yang sulit, ada yang mudah. Nah, kalau bisa dilewati saja soal-soal yang sulit. Nah, itu kan salah satu strategi. Yang namanya mengerjakan soal atau ujian itu tidak mesti harus dimulai dengan urutan nomor 1. Teman-teman bisa menggunakan strategi untuk mengerjakan soal, bisa dari nomor selanjutnya seperti itu.
Oke. Dan yang terakhir, semangat kakak, saya semangat buat teman-teman semua yang akan menghadapi tes ya tanggal 27 besok. Ya kita berdoa bersama-sama ya mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di forum ini bisa dilancarkan dan dimudahkan pada saat ujian. Pokoknya ya harus optimis, yakin ke diri sendiri, jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain ya. Oh teman saya pintar, teman saya biar nggak belajar udah bisa jawab soal. Pokoknya fokus pada diri sendiri. Kalau kata Kak Fardian ya kalau nggak salah ya, salah satu pegiat apa namanya self improvement seperti itu, lawan kata dari keraguan adalah eksekusi. Ketika teman-teman fokus mengerjakan apa yang teman-teman bisa tuju ataupun kerjakan, perasaan atau rasa ragu itu tidak akan sedikit demi sedikit hilang gitu, karena dengan kesiapan teman-teman bisa lebih lebih matanglah dalam mempersiapkan segala sesuatu seperti itu. Saya rasa cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan, nanti kita lanjut pada sesi diskusi ya atau tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Zid Hamdi yang telah menyampaikan materi dan berbagai tips ya untuk adik-adik dan teman-teman semua dalam menghadapi ujian seleksi PBSB hari ini. Semoga bisa mengisi rasa keraguan serta penasaran teman-teman semua. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi adik-adik atau teman-teman yang masih ada keraguan atau pertanyaan bisa bertanya melalui via chat ataupun langsung berbicara. Oh ya, udah ada pertanyaan nih Kak di awal dari Gustania. Sistem penilaiannya gimana Kak? Ini langsung dijawab atau ditampung dulu dia? Oh, ditampung bagaimana Kak? Boleh. Yang pertama dari Gustania, sistem penilaiannya gimana Kak? Selanjutnya ada dari Ainaya, kuota per univ dan jurusan kira-kira berapa ya? Selanjutnya untuk via chat baru 2 pertanyaan Kak. Ini persilakan untuk PPM Awa untuk yang kerudung merah. Ya Kak, saya perkenalkan, nama saya Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sebelumnya bertanya, ini untuk seleksi tahap 2 ya, kan itu wawancara. Nah, materinya kitab kuning. Apa itu dipilih oleh kita sendiri, apa dari panitia? Seperti itu Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk Azib, 3 pertanyaan dulu atau bagaimana Kak? Ya, boleh 3 pertanyaan dulu. Baik, silakan Kak Zid untuk menjawab pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana sistem penilaiannya? Sebenarnya bukan wewenang saya untuk menjawab seperti itu, karena saya juga salah satu alumni, belum punya kapasitas untuk memberikan jawaban seperti itu. Tapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman ataupun informasi yang saya dapatkan, ya sistem penilaiannya itu ya berdasarkan ya kemampuan teman-teman semua. Kan kita akan diuji beberapa
materi seleksi ya. Nah, otomatis teman-teman akan dilihat dari situ. Teman-teman bisa menjawab soal berapa banyak, kemudian ini apa namanya? Saya juga perlu menyampaikan ya, kan teman-teman semua di sini ada yang ngupload ini enggak kartu prestasi, sertifikat prestasi maksudnya? Ada, Kak. Ada ya? Ada. Ada yang upload, ada yang tidak. Nah, ketika teman-teman semua dari segi nilai ya, nilai ujiannya itu seimbang, ini berdasarkan pengalaman aja ya, bukan berfokus pada PBSP, tapi hampir keseluruhan tes itu ketika menentukan siapa yang layak untuk lolos tidaknya itu, ketika ada kasus nilainya seimbang, otomatis yang diluluskan itu yang punya poin plus, yang punya sertifikat kegiatan ataupun prestasi seperti itu. Gitu dia. Jadi kalau untuk sistem penilaiannya berdasarkan saya pribadi tadi, yaitu berdasarkan kemampuan teman-teman semua, karena teman-teman semua akan mengikuti beberapa seleksi ya yang akan diujikan. Nanti kan akan diperingkatkan ya, entah secara provinsi atau nasional, saya tidak tahu. Nanti kita tunggu informasi lebih jelasnya dari pusat seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa dia? Untuk pertanyaan kedua dari Ainaya, kuota per univ dan jurusan kira-kira berapa? Itu sebenarnya sudah terlampir ya di buklet. Banyak sekali misalnya kayak di UPI, jurusan BK, jurusan Tekmen, masing-masing kuotanya 5. Nah, mau tanya kampus dan jurusan apa kira-kira biar saya sebutkan kuotanya. Kebetulan saya juga agak hafal ya. Kampus dan jurusan apa kira-kira? Karena setiap univ itu prodi dan jurusannya berbeda termasuk kuotanya. Misalnya kayak di Jogja Ilmu Komunikasi, nah kuotanya 4. Beda halnya dengan Universitas Islam Malang, jurusan pendidikan kedokteran itu kuotanya 2 orang. Oh, psikologi ya, ujian psikologi. Untuk kuotanya itu 4 orang. Sedang 4 orang seperti itu. Kodan Unisma kuotanya 2 orang. Kuotanya 2 orang. Ya, untuk masalah kuota ya nanti bisa dilihat lebih jelasnya di buklet ya. Oke, Kak. Jadi bisa dilihat langsung ke bukletnya ya, teman-teman ya. Tadi untuk pertanyaan terakhir dari PPM, dari Intan, PPM Al-Muawanah. Maaf, bisa tolong diulangi kembali? Yang mana? Pertanyaannya untuk materi seleksi tahap 2 itu wawancara ya. Kan di situ ada kitab kuning, tafsir Jalalain, Bulughul Maram, dan Fathul Qorib ya, dan sebagainya. Nah, itu seleksinya materinya dipilih oleh kita sendiri apa oleh panitia? Seperti itu, Kak. Sebenarnya untuk izin menjawab ya. Sebenarnya untuk seleksi tahap 2 itu nanti teman-teman bakal dapat informasi lagi ya. Nanti bakal download kartu peserta untuk seleksi tahap berikutnya. Saya tidak bisa memastikan benar atau tidak, tapi kalau misalkan saya ingin berpendapat ya, ketika tes seleksi 2 ini, kan materi yang diujikan itu kan ada 2. Tes kitab kuning, yang terdiri dari Fathul Qorib, Tafsir Jalalain, dan Bulughul Maram. Nah, kemungkinan dari panitianya yang akan memilihkan kira-kira nanti yang akan dibaca dari kitab yang mana. Bisa juga kalau
Bisa juga seperti ini, teman-teman dikasih apa ya, semacam pilihan di random gitu ya. Nah, nanti pilih yang mana dapat yang apa gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu. Daripada kita fokus apa namanya, mau nantinya tesnya di kitab Fathul Qorib ataupun yang lain, mending teman-teman disiapkan secara matang untuk ketiga kitab itu ya. Saya rasa teman-teman semua sudah mampu ya, maksudnya sudah luar biasa semua untuk persiapan kitab kuningnya. Oke, begitu. Syukron, Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, saya tidak bisa memberikan kejelasan informasi yang pasti karena dari pusatnya memang bertahap memberikan informasi secara teknisnya ya, seleksi seperti itu. Misalnya kayak ujian tes tahap 1, kita baru dapat informasi detailnya atau rincinya ketika kita sudah mengunduh kartu peserta. Baik, terima kasih kepada para penanya ya, dan Kak Zid juga sudah menjawab. Sekarang sudah banyak nih Kak pertanyaan Kak di kolom chat. Saya akan bacakan yang paling atas dari siapa ini? Assalamualaikum Kak, mau tanya jika diterima PBSB di UPI, bagaimana masalah tempat tinggalnya? Mungkin langsung dijawab dulu Kak, takut Kak Zidnya lupa. Oke. Untuk masalah tempat tinggal ya teman-teman tidak usah khawatir karena kita punya keluarga CSS Muara UPI, bukan cuma UPI ya, tapi semua perguruan tinggi yang punya mitra PBSB itu nantinya akan diarahkan ya sama pengurus CSS ataupun bahkan dari pengelola PBSB juga ikut terlibat. Biasanya kalau di kampus umum teman-teman ditempatkan di kontrakan ya, gabung dengan sesama penerima beasiswa PBSB. Tapi kalau untuk kampus-kampus UIN biasanya memang punya pondok pesantren yang dekat kampus yang biasanya di situ santri-santri penerima PBSB tinggal gitu. Jadi ada apa ya, agak berbeda ya kampus umum sama kampus UIN. Jadi teman-teman tidak usah perlu khawatir, nanti akan diarahkan, bahkan ketika teman-teman sudah lulus, sudah muncul pengumuman, nanti pengurusnya yang akan kontak teman-teman semua, mencari tahu siapa sih yang lolos PBSB di kampus saya ataupun kampus tertentu seperti itu. Gitu dia. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi tenang aja ya buat teman-teman, akan ada kakak-kakak yang akan membantu dari awal sampai akhir. Oke, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Kak. Kalau kami mencantumkan hafalan sewaktu pendaftaran kemarin, apakah akan dites, Kak? Nah, ini yang banyak ditanyakan juga sama teman-teman santri ya. Kalau misalkan teman-teman pilih kampus yang mensyaratkan hafalan, otomatis akan dites. Teman-teman memilih kampus UIN Jakarta. Nah, di situ kan sudah jelas ada persyaratan hafalan. Nah, otomatis teman-teman akan dites hafalannya 1 juz. Beda cerita kalau misalkan teman-teman punya hafalan, tidak mendaftar di kampus yang mensyaratkan hafalan, itu tidak dites. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Semoga menjawab ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, karena cukup banyak, saya langsung bacakan saja. Dari Khairunisa, Kak, bentuk soalnya gimana ya? Apakah soalnya sesuai dengan jurusan masing-masing atau soalnya sama dengan semua jurusan, Kak? Seperti itu, Kak Zid. Baik, saya coba jawab ya. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga, di situ kan ada beberapa materi seleksi yang diujikan, kayak TPA, terus bidang umumnya kayak soshum, saintek, keagamaan.
termasuk yang bahasa ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di bukletnya itu ada tabel kolom universitas termasuk apa saja materi yang diujikan. Kayak TPA kan itu semua teman-teman ya perlu mengikuti tesnya, tapi kalau misalkan teman-teman jurusannya masuk di rumpun Saintek ataupun Soshum, nanti materi yang diujikan itu ke Soshum misalnya geografi, sosiologi, ekonomi, matematika seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Saintek, kimia, biologi, fisika dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan rumpun jurusan. Adapun tes-tes yang lain kayak bahasa kayaknya untuk semua. Kalau zaman saya dulu itu agak dibedakan ya, kayaknya sekarang lebih komprehensif digabungkan dalam satu paket soal. Kalau dulu tuh saya misalnya ya ambil Soshum, kebetulan saya dulu jurusannya dari Soshum dan ambil jurusan di kampusnya jurusan bimbingan dan konseling, otomatis materi yang diujikan adalah Soshum. Nah, itu ada perbedaan sedikit dengan yang sekarang. Nah, kalau saya dulu tuh materi yang diujikan Soshum, terus materi keagamannya hanya kepesantrenan, sisanya kayak bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu sudah digabung saya rasa. Cuman yang nantinya yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya itu ya kalau sekarang komposisi soalnya itu sudah rata ya, sudah sama. Terus yang membedakan cuman ini aja perbedaan rumpun jurusan yang diujikan, Soshum, Saintek, keagamaan, terus tes-tes lainnya kayak kitab kuning itu kan semua. Jadi teman-teman bisa cek kembali di bukletnya ya. Oke, terima kasih kasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya dari Firly Arianti. Kak, tadi ada penjelasan tidak boleh melakukan kecurangan. Itu kecurangannya seperti apa ya, Kak? Kecurangannya ya, waduh, tanya kecurangan. Begini, saya perlu sampaikan juga ya, saya membaca informasi seperti ini di buklet. Nah, untuk ujian CBT itu menggunakan teknologi artificial intelligence sama recognition face. Otomatis ketika ujian kan nanti kan akan terpampang profilnya juga, kan kita sudah punya profil atau foto seperti itu. Nah, ketika ujian, ketika antara dipoto dan yang akan tes langsung tidak sesuai, itu bisa dideteksi. Nah, teman-teman nanti bisa baca ya di bentuk seleksi yang ada di buklet. Nah, seperti itu. Nah, di aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi, memang tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kecurangan seperti apa, tapi ya teman-teman ya harus diusahakan bisa jujur ya dalam melakukan tes besok. Jangan sampai dengan teman-teman tidak jujur dengan diri sendiri ataupun melakukan kecurangan-curangan walaupun memang tidak diawasi secara langsung. Nah, bisa jadi nanti suatu saat akan menghambat teman-teman semua. Makanya kalau bisa dihindari segala bentuk kecurangan-curangan tersebut. Begitu dia. Baik, terima kasih. Seperti itu ya, Velia. Jadi menghindari kecurangan daripada menghambat ke depannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kak, kira-kira sekiranya kita lolos, apakah bisa mengundurkan diri apabila ada uzur yang benar-benar mengharuskan kita mengundurkan diri? Seperti itu, Kak Zed. Oke, siapa yang bertanya tadi? Muhammad, apa nih kepotong? Oke. Muhammad Kemal. Baik. Kalau untuk kebijakan sekarang saya kurang tahu persis, tapi ketika ada yang mengundurkan diri sebelum memulai perkuliahan,
itu masih bisa, tapi konsekuensinya ya pasti kembali di pondok, di blacklist seperti itu. Termasuk aturan yang sekarang, ketika dalam proses atau keberjalanan kuliah, teman-teman DO ataupun ada hal lain sehingga tidak melanjutkan kuliah, pesantrennya juga yang kena, akan di blacklist seperti itu. Nah, usahakan, saya selalu mewanti-wanti ya, termasuk pada santri-santri saya ataupun teman-teman santri yang lain, ketika memutuskan untuk daftar PBSB, ya teman-teman harus komitmen dengan diri sendiri, harus diambil ketika nantinya lolos. Nah, kalau di pesantren saya tanyakan satu-satu ke anaknya apakah memang mau ikut PBSB atau tidak. Yang dibutuhkan di sini ya teman-teman yang serius untuk mengikuti PBSB, bukan yang hanya ya kita tidak membutuhkan orang yang pintar, tapi nanti ketika pas menjalankan perkuliahan tidak masuk dan lain sebagainya, karena yang kita butuhkan adalah komitmen seperti itu. Dan saya juga meminta santri-santri saya untuk coba telepon orang tuanya, apakah orang tuanya setuju atau tidak untuk mengambil seleksi PBSB ini. Jangan sampai teman-teman daftar tanpa seizin orang tua. Nah itu kan nantinya bisa bisa berakibat fatal juga ya. Jangan sampai orang tua teman-teman semua melarang, terus terus kalian memaksakan diri untuk ikut seleksi PBSB-nya. Nah itu kurang baik ya. Lebih baik dikomunikasikan sama orang tua, termasuk keluarga terdekat kalau misalkan kita mau daftar PBSB, sehingga nantinya ketika diterima ya teman-teman komitmen dengan diri sendiri untuk mengambil beasiswa PBSB ini dan mampu atau serius untuk menjalani perkuliahan sampai selesai seperti itu. Ya, seperti itu ya. Semoga menjawab buat Muhammad Kemal. Jadinya harus komitmen. Harus diambil kalau udah daftar harus diambil. Nah. Jangan sampai nanti berimbas dengan pesantren. Kayak SNMPTN ya, ketika teman-teman memutuskan ambil SNMPTN, terus tidak mengambil karena lebih memilih jurusan yang di SPAN misalnya, nah itu nanti akan fatal. Teman-teman, sekolah teman-teman itu akan di blacklist selama 5 tahun, itu untuk jalur SNMPTN ya, di blacklist selama 5 tahun, dan teman-teman kalian akan sulit untuk bisa masuk di jurusan yang teman-teman pilih di jalur SNMPTN misalnya seperti itu. Sama halnya dengan PBSB, kita sudah punya aturan ya, ketika kita tidak mengambil PBSB ya otomatis pesantren kita yang kena imbasnya di blacklist seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi harus komitmen dan bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Ya. Baik, Kak. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya teman-teman, karena emang waktunya juga terbatas. Tapi masih bisa menjawab beberapa pertanyaan kembali. Dari Mapkrian, bagaimana teknis dalam tes wawancaranya? Apakah tes wawancara juga termasuk tahap 2? Ya, Dea, bisa diulangi, sorry. Oke. Pertanyaan dari Mapkrian, bagaimana teknis dalam tes wawancaranya? Apakah tes wawancara juga termasuk tahap 2? Seperti itu, Kak. Ya, tadi sebenarnya saya sudah sempat singgung juga ya, untuk kepastian teknisnya bagaimana nanti akan diinformasikan kemudian ketika teman-teman sudah diumumkan, terus bisa mendownload kartu ujian selanjutnya gitu. Kalau untuk teknis saya belum punya kapasitas lebih untuk memastikan nanti teknisnya akan seperti apa. Soalnya saya bukan pengurus atau pengelola PBSB Kemenang, saya juga salah satu alumni yang sedang mengabdi seperti itu. Ya, mohon maaf saya belum bisa menjawab, nanti kalau saya dapat info, nanti saya akan beritahu ya. Nanti teman-teman dari panitia bisa memberikan
informasi atau kejelasan ya, update di Instagram atau tempat lain seperti itu. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Gusnania Rahmayanti. Tes wawancaranya melalui media apa ya Kak? Kalau media yang digunakan, kalau di buklet ya, kalau saya mengacunya pada buklet, di situ hanya dijelaskan nanti untuk tes lisan online-nya menggunakan apa ya, maksudnya berbasis online, menggunakan laptop atau gadget ya, atau Android. Tapi untuk medianya kayaknya ya, kalau nggak menggunakan Zoom, Google Meeting, atau kalau enggak ya dari sistem aplikasinya. Kalau yang saya tangkap ya. Jadi menggunakan media-media seperti itu kayak Zoom, Google Meeting, ataukah nanti dari aplikasinya mungkin akan disiapkan secara khusus kayak Skype kalau nggak salah itu fungsinya sama kayak Zoom. Nanti kita tunggu aja ya. Teman-teman tidak usah terlalu berpikir jauh tentang itu. Teman-teman hanya perlu fokus ke hal-hal yang terdekat. Misalnya ujian tahap 1. Ketika teman-teman selesai ini, teman-teman bisa kembali memikirkan hal-hal yang teman-teman akan hadapi. Misalnya kayak tes lisan online. Kayak begitu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan, masih ada sisa waktu sekitar 3 menit lagi. Dari Rahman, Kakak jumlah soal dan waktu ujiannya per subtes berapaan ya Kak? Tadi saya juga sempat singgung ya di awal, untuk jumlah soalnya itu kisaran 100 sampai 108. Kan ada 2 sesi ya. Sesi pertama itu tes TPA dan kepesantrenan, durasinya 1 jam. Sangat memungkinkan kalau misalkan soalnya itu. Sesi kedua tes akademik dan bahasa ya kalau tidak salah 2 jam itu. Nah otomatis bukan hal yang mustahil ketika soalnya sekitar 100 sampai 108 soal. Dan itu saya sudah tanyakan juga tadi pagi kepada pengelola PBSB kalau soalnya rentang segitu ya, 100 sampai 108 soal. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Rahman. Penilaian soalnya nggak pakai sistem minus Kak. Terus kalau misal belum siap dan sudah habis waktu, apakah jawaban kita sudah tersimpan? Bisa dimengerti nggak Kak? Iya, kalau untuk sistem minus ya, kalau sebelumnya itu nggak pakai sistem minus. Jadi teman-teman jangan sampai tidak menjawab soal-soal yang ada pada seleksi ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang saya belum update informasinya, tapi pasti kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalnya salah ya poinnya tetap 0, yang dihitungnya itu ya berapa jumlah yang benar. Makanya diusahakan ketika tes nanti jangan sampai ada soal yang terlewat. Diusahakan dijawab semua. Kayaknya bakal sama deh untuk tahun sekarang. Terus tadi apa tadi? Dia kalau misal belum siap dan sudah habis waktunya, apakah jawaban kita sudah tersimpan? Mungkin belum selesai gitu Kak, ngejawabnya. Wah, saya tidak tahu pastinya, tapi untuk menghindari itu ya kita harus bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Jangan menunggu kita dalam kondisi seperti itu. Ya diusahakan teman-teman harus bisa mengatur ini ya, strategi ketika menghadapi ujian. Nah, tadi saya juga sempat sampaikan, nah kira-kira dengan jumlah soal seperti ini, alokasi pengerjaan dalam satu soal itu bisa selesai berapa menit, bisa selesai berapa detik gitu kan. Nah itu teman-teman perlu siapkan dari sekarang, jangan sampai nanti pas tes teman-teman baru kepikiran, oh saya harusnya saya mengerjakan soal ini lebih cepat, kenapa saya stuck di soal ini.
Nah, pokoknya kalau teman-teman stuck di satu soal, lewati dulu. Kerjakan yang lebih mudah dulu, nanti kalau misalkan sudah semua, nanti dicek kembali, ini ada soal yang belum saya kerjakan. Kalau bisa dihindari ya. Baik, Kak. Seperti itu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, sesi pertanyaan sudah habis, dicukupkan. Semoga pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh Kak Zid juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Dan juga misalkan ada yang belum terjawab, bisa ditanyakan di luar diskusi ini. Ya. Baik, karena... Nanti bisa tanya ya, secara personal bisa lewat sosial media ataupun kontak WA. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, karena sesi pematerian sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zid Hamdi yang telah berbagi segudang informasi mengenai PBSD kepada adik-adik santri kita dan teman-teman. Semoga apa yang diterima bermanfaat dan mempermudah dalam mempersiapkan diri teman-teman yang lainnya. Oh iya, Dea. Saya kayaknya perlu sampaikan ini deh. Oh iya, karena boleh, Kak. teman-teman semua ada di forum ini, yang kita doakan mudah-mudahan bisa dilancarkan tesnya sehingga bisa lolos program beasiswa PBSD. Nah, ketika ada teman-teman yang lolos ya kita harapannya semuanya bisa lulus, tapi karena kuotanya terbatas hanya 200-an, nanti kalau misalkan ada yang lulus, jangan lupa tag Semora UPI. Biar kita tahu, ternyata yang ikut forum ini kemarin salah satu peserta dari kegiatan ini gitu kan. Barangkali dari panitia ataupun pengurus Semora UPI bisa dibantu carikan kontak dari beberapa perguruan tinggi yang ada ini mitra PBSB-nya seperti itu. Semangat ya buat adik-adik santri semua, teman-teman semua. Kalian sudah luar biasa ya, sudah bisa berjuang sejauh ini. Jangan kendor, jangan patah semangat. Ya apapun tantangannya, teman-teman harus bisa yakin ya sama diri sendiri seperti itu. Oke, Dia, silakan. Sorry tadi potong. Iya, Kak. Terima kasih Kak atas masukannya tadi ya. Kesimpulan dari Kak Zid bisa menjadi penyemangat dan support buat teman-teman semua agar tetap optimis dan ikhlas apapun nanti hasilnya. Seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah habis, saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam membersamai pematerian dengan Kak Zid ini terdapat kesalahan secara kalimat ataupun tindakan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, minta doanya ya, Kak. Ya. Minta doanya, Kak. Iya, Kak. Minta doanya, Kak. Doanya, Kak. Iya, Kak. Terima kasih. Baik, silent dulu ya. Baik, terima kasih kepada Kak Zid Hamdi untuk pematerian pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Amin. Teman-teman bisa lancar dan lulus dalam seleksi di PBSB di 2021 ini. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh pemateri kita sendiri kepada Kak Zid Hamdi. Saya persilakan. Kayaknya lebih pantas baca doa Dani deh. Silakan Dani. Ketuanya langsung yang ikut menemani sampai sekarang. Yuk Dani.
Oke. Semoga kita semua atau khususnya teman-teman dilancarkan dalam tesnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan soalnya, diberikan ketenangan, diberikan kemudahan. Amin. Semoga juga mendapatkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Dani. Selanjutnya foto bersama untuk teman-teman sekalian, boleh di on cam ya, boleh dibuka kameranya biar kelihatan semua di foto. Udah? Bukan itu, bumerang. Ini yang rekam, yang screen siapa ya? Dea, Kak. Dea, Kak. Oke, semuanya siap ya? Ya, teman-teman yang masih belum on cam ya, kita berpose sebagai bukti bersejarah, sebagai perjuangan teman-teman semua. Oke, siapkan pose dan senyum terbaik. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan ya. Bumerang, Kak, bumerang. Pindah ke slide 2. Ayo, siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semangat. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Baik. Doain ya, guys. Ya, semoga lulus. Yang terbaik. Amin. Amin. Minta doanya, guys. Oh iya. Acara yang selanjutnya ialah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak. Semangat semua. Kakak semangat semuanya. Dadah. MI Bikrian. Ya, Halo teman-teman Yuni. boleh meninggalkan room ya. BPM alam mana? Dadah. Salam kenal. Halo Sadli. Dani, salam kenal Dani. Muhammad Sadli. Sadli. Iya, ada Sadli. Ada. Buaya. Kontren Al Inaya. Halo Uki Bogor. Ada. Dela, salam kenal Dela. Yuni selamat Inaya. Oh iya, MI Bikrian salam kenal. Salam kenal.